Udah muncul? Udah Kak. Oke, berarti kalau saya lihat dari eh silabus atau materi yang diberikan, kita akan belajar yang namanya listrik statis. Listrik ya, kita mulai dengan listrik statis. Nanti soalnya ada listrik dinamis juga, statis. Nah, listrik statis itu dimulai dengan kita menjelaskan tentang gaya listrik. Force ya, gaya itu force kan tahu ya, gaya listrik. Atau biasa disebutnya gaya Coulomb, sama aja. Gaya Coulomb. Nah, gaya simbolnya kan F ya, gaya Coulomb, F biasanya. Nah, biasanya itu gaya listrik atau gaya Coulomb itu akan ada indeksnya. Misalkan satu, 2, oke? Nanti saya kasih tahu gimana maksudnya apa, oke? Nah, gaya Coulomb itu sederhana aja. Dia dicari dengan menggunakan K, Q, Q itu muatannya, Q1, Q2 dibagi jarak kuadrat. Gaya itu vektor apa skalar? Vektor ya? Vektor? Halo, Raul? Ya Kak. Gaya itu vektor apa skalar? Udah, Kak. Apa? Gaya. Gaya itu vektor apa skalar? Maksudnya apa Kak? Oh, Raul tahu vektor nggak? Tahu vektor? Tahu nggak? Vektor. Vektor itu Tahun adalah tahu itunya Pak, tapi nggak tahu ininya. Visualnya vektor itu gimana Kak? adalah besaran yang memiliki nilai sama memiliki arah. Jadi ada magnitude-nya, Oh, ada oh. direction-nya. Koordinat itu ya? Oh, bukan koordinat. Koordinat position. Kalau apa ya? Contoh, Oh, vektor maksudnya eh, gerakan ke apa? Gaya ke kanan sama gaya ke nah kiri itu gitu. ada Oke. ada arahnya kan? Iya Kak. Ah, jadi gaya itu vektor, gaya kolom juga vektor. Nah, maka dia ada arahnya. Arah itu biasanya kalau di matematika nulisnya gini. Oke, jadi kita kenalkan dulu. Ini namanya gaya kolom. Nah, kalau ada indeks satu 2 itu artinya gaya kolom di muatan satu akibat muatan 2. Jadi muatan satu itu yang kita amati. Jadi ini yang diamati. Ini muatan yang diamati. Muatan 2 itu adalah muatan pengganggunya. Oke, jadi gaya satu 2 itu artinya gaya kolom di muatan satu akibat muatan 2. Berarti kita mengamatinya di muatan satu, tapi akibat muatan 2. Oke. Nah, gaya itu kan terdiri dari besar sama arah. Nah, ini namanya besarnya atau magnitudenya. Magnitud besar dari gayanya. Sedangkan kalau simbol ini adalah directionnya atau arahnya. Oke. Nah, sekarang kita mau jelasin tentang magnitudenya dulu ya, besarnya. Jadi kita jelasin satu persatu. Sekarang kita lihat besarnya gaya, besar gaya kolom. Oke. Tadi kan kita tahu besar gaya kolom, F kolom itu adalah K, Q1, Q2 dibagi dengan R 12 kuadrat. Nah, kita jelasin dulu, K itu apa? K itu namanya konstanta. Konstanta untuk eh, apa? Gaya kolom. Untuk gaya kolom. Nilainya berapa? 9. Biasanya didekati dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Ini konstan. Mm-mm. Sebenarnya nilai K itu adalah ini.
1 dibagi 4pi epsilon nol. Sebenarnya ini, cuman nilai ini didekati menjadi 9 kayak 10 pangkat 9. Oke. Jadinya pasti selalu itu Is, gitu, Kak. apa? Pasti selalu itu. Iya, sementara iya dulu. Nanti sebenarnya kalau udah lebih advance, tapi kayaknya kalau di SMA sih enggak selalu ini. Kalau di kuliah mungkin kita akan sedikit modifikasi enggak selalu ini. Tapi sekarang untuk di SMA selalu ini dulu aja. Oke? Q1 Oke, itu Kak. adalah muatan satu. Muatan satu nanti buat yang diamati ya. Satuannya harus dalam satuan kolom. Q2 itu adalah muatan dua atau muatan pengganggunya. Satuannya sama, harus dalam satuan kolom. Nah, R12 itu apa sih? Ini adalah jarak, distance. Jarak muatan satu dan muatan dua. Oke, pahamin ya. Ini besarnya. Sekarang arahnya. Tadi kan kita tahu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari arah dari gaya kolom? Oke, gaya kolom arahnya itu biasanya simbolnya gini. Ada tanda topinya. Nah, tahu nggak gimana nyentuhin arah gaya kolomnya? Sederhananya gini. Kalau kita punya dua muatan dengan eh, tanda yang sama, oke? Apa yang terjadi dengan gaya kolom kalau ada dua muatan dengan sama tandanya? Dia akan gimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik, Kak. Ah, Tolak menolak dong. Kan tolak plus-plus. menolak, Ya, betul. maaf, Kak. Berarti si muatan satu akan terlempar ke sini, betul? Mm-mm. Namanya F12, muatan 2 akan terlempar ke sini. Namanya F21. Besarnya sama. Nah, gimana kalau tandanya berbeda? Ini muatan plus, satu lagi min, ataupun Oh, sebaliknya. baru tarik menarik gitu, Kak. Nah, ini baru benar. Yang satu akan ketarik ke sini dengan gaya F12, yang dua juga akan ketarik ke sini dengan gaya F21. Ini sederhana seperti ini. Cara Mm. kita mencari arah. Nah, cara lain adalah kita menggunakan vektor. Nanti kita lihat ya. Cara lain adalah, ini cara yang pertama, pakai definisi tarik menarik tolak menolak. Nanti kalau udah lebih detail, kita akan menggunakan vektor. Biar bisa dihitung menggunakan vektor. Nanti kita lihat ke soalnya ya. Oke, paham? Gitu ya. Paham, Kak? Oke, nah kita coba sekarang hitungannya ya. Misalkan gini, misalkan Raul punya muatan seperti ini. Oke. Hmm. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan Raul punya di sini 1,2 ada muatan Q1. Oke. Kemudian berapa ya? Dua, dua, tiga, empat, satu, lima aja lima deh. Lima koma, ini lima juga deh. Tiga, empat, lima. Di 5,5, jangan deh ke dikitan. Bentar, biar ada gede gambarnya. Oke, misalkan di berapa ya? 9, 6, 7, 8, 9. 9,5.
8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini Raul punya muatan Q2. Oke. Misalkan di sini Raul punya muatan Q3. Misalkan Q1 nilainya adalah 1 mikrocoulomb. 1 mikro itu tahu nggak Raul? 10 pangkat berapa? Tahu? Nggak tahu deh, Kak. Nggak tahu. 1 mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Oke? Hmm, Oke, kan ada ya mili ya. Mili kan min 3, iya. mikro itu min 6. Nanti ada nano, nano itu min 9. Saya ada lagi Hmm, dan lain-lain gitu ya. Misalkan Q2 minus 2 mikrocoulomb. Berarti min 2 kali 10 pangkat min 6. Misalkan Q3 3 mikrocoulomb. 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, kita punya seperti ini. Terus misalkan yang diminta soal adalah berapa gaya kolom atau gaya listrik pada muatan 1. Artinya kita mengamati di titik 1. Coba hmm. lihat deh. Di sekitar muatan 1 ada muatan pengganggu nggak? Ada Muatan kan? pengganggu. Ada kan? Muatan 2 sama Itu muatan 3 dua kan? sama tiga. Nah, artinya ada 2 muatan pengganggu. Berarti gaya kolomnya ada Berubah. gaya 1 karena muatan 2, oke, Hmm, ditambah gaya kolom 1 karena muatan 3. ya. Karena ada 2 muatan pengganggu. Paham? Paham nggak? Oke. Nah, lihat. Ini vektor, Raul. Kalau vektor, Raul baru bisa jumlahin F12 tambah F13 setelah jadi vektor ya. Kalau masih jadi angka, jangan. Oke? Kita hitung dulu ya. Nah, misalkan kita hitung F12. Oke? Raul hitung dulu besarnya. Oke. Berarti F12 biasa ya. F12. Tadi rumusnya apa, Raul? K, K dikali q Q1, satu dikali Q2 Q2 dibagi dibagi R R apa sih? R 12 R12 ya. kuadrat. Betul? Nah, Hmm, tadi kan K-nya tahu ya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Betul? iya. Q1-nya jadi berapa? 1 dikali 10 pangkat 10 min min 6. 6 Q2-nya, min 2 nah minnya nggak perlu dimasukin. 2 Karena nanti, aja. nanti kita nentuin pakai arah. 2 Hmm, kali 10 pangkat min 6. min 6. Dibagi jaraknya. Berapa jarak antara Q1 dengan Q2? 9,8 gitu. Ini apa? 1 sampai 9 berarti 8 dong. Ya nggak sih? Hmm, Betul? iya. Ya. Terus ini 2 sampai 6, 8 sih 6 kan? 9. Iya. Berarti Pitagoras dong jaraknya Hmm, 10. Bener nggak? iya. Betul? Berarti jaraknya 10 ya. Berarti Eh, dibagi 10. Paham? Ngerti? paham nggak? Oke. Masukin. 9 kali 2, 18. Dikali 10 pangkat. Kita coret. 3. 3 di, jadi min 3 dibagi 10 kuadrat. Sama aja F12 kita adalah 18 10 pangkat min 5. Paham? Satuannya Paham nggak? Newton. Nah, jangan senang dulu. Baru besarnya. Sekarang kita cari arahnya. Arahnya itu berarti F12 topi. Lihat, Q1 muatannya plus atau minus tadi?
Plus ya, Plus. plus. Hmm, Q2 muatannya minus, betul? minus. Kalau kita maunya nyari F12 berarti kita lihatnya di satu ya, betul? Hmm. Kalau plus sama minus dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, tarik menarik. Tarik menarik, berarti dia arah gayanya ke sini, betul? Hmm, iya. Nah, ini arah gayanya F12. Ini arahnya kemana nih, Raul? Arahnya Kalau berarti Q2. ke kanan, betul? Hmm, iya. Dan ke Atas. atas, betul? Iya. Oke. Raul, Raul bisa nggak mengurai mengurai si arah yang kuning ini? Kan dia di kanan sama atas kan? Kalau di Hmm. vektor, cara mengurainya butuh apa? Yang namanya Aduh, aku sudut. udah lupa, Kak. Nah, jangan lupa dulu. Dulu bisa, Kak. Nah, Aduh, bisa. maaf, Kak. Kita pakai sudut. Kita Mm-mm. anggap aja sini katanya boleh. Iya. Oke. Nah, Roll. Masih inget trigonometri nggak lo? Roll. Sin cos tan ingat? Ah, iya, Kak. Ingat. Perlu Mm-mm. direview nggak? Dikit tuh ada, Kak. Oke, kita review dulu ya. Karena ini harus pakai trigonometri, Raul. Karena kalau nggak pakai trigonometri susah dia. Trigonometri sederhana aja ya. Trigonometri. Jadi ini tuh menyederhanakan kita dalam menentukan arah menggunakan matematika. Oke. Kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Oke. Ini namanya sisi A, ini namanya sisi B, ini namanya sisi C. Kalau kita anggap ini theta. Oke. Mm. Sisi A nama lain sisi samping. Karena dia di samping theta. Sisi B namanya sisi depan. Sisi C namanya sisi miring. Miring. Nah, besaran dasar trigonometri yang kita pakai adalah sin, cos, sama tan. Mm. Pertama sin. Sin Depan ya, Kak. itu, sin apa yo? Depan, Kak. Nah, depan dibagi dengan miring. Miring. Depannya adalah B, miringnya adalah C. C. Kalau cos, Samping. samping miring. Samping dibagi dengan miring. Sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Kalau tangen, tangen Miring. itu sebenarnya adalah sin Sin. dibagi cos. Atau sama aja depan dibagi samping. Depannya itu adalah B, sampingnya A. Oke, udah paham? Oke. Oke, sekarang Paham, lihat. Kak. Lihat lagi ke sini. Kan F12 miring kan ya? Hmm. Kalau kita urai berarti dia ada yang ke kanan sama ada yang ke atas, betul? Iya. Lihat, yang ke kanan itu di 8. samping apa di depan sudut theta? Samping. Samping. Pasti dia cos. Paham? Hmm. Berarti Iya. ini adalah cos Terus. theta. Ngerti? Iya, Kak. Oke, atau gini deh. Nah, ini kita giniin. Berarti kan arahnya itu adalah yang ke kanan itu cos. Betul? Karena Mm-mm. dia ke kanan, kasih huruf I. Paham kan? Kalau I itu sumbu X kan ya? Betul? Ngerti gak? Hmm. Maaf, Kak. Lupa lagi. Oke, jadi kalau kita punya apa namanya Kartesian, kan Kartesian itu kan ada tiga sumbu ya. Sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Hmm. Nah, kalau kita mau bilang, oh ini arahnya ke sumbu X. Nah, kalau pakai arah, X itu disimbolkan dengan huruf I. Jadi kalau ada I, itu nanti ke sumbu X. Paham? Oke. Y itu disimbolkan dengan huruf J. Sedangkan Z disimbolkan dengan huruf K. Ngerti? Ya. Nah, karena ini kan ke arah kanan kan? Kanan kan sumbu X kan? I. Karena dia Hmm. di apa? Karena dia ada di bawahnya, berarti cos theta ke kanan. Ngerti gak? Ngerti, Kak. Oke.
Berarti yang satunya sin theta dong. Ya, Hmm. sin theta ke atas. Atas tuh berarti J. Paham? Iya, Pak. Udah, masukin. Lihat, cos theta 8/10. Ya nggak sih? Hmm. Betul. Berarti Iya. arahnya itu adalah 8/10. I sin theta tadi berapa? 6/10 J. Atau kalau diperkecil jadi berapa? 4/5 I ditambah 3/5 J. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, ini Oh, besarnya. apa namanya? Depannya Apa? itu dapat dari tingginya itu ya. Apanya? Iya. Ini kan 6, 8, Hmm. 10. Bener nggak? Iya, Pak. Udah? Nah, ini besarnya. Ini arahnya. Karena kita tahu vek- gaya itu vektor, maka nulisnya gini. Vektor F12 itu adalah besarnya. Besar tuh kayak gini simbolnya ya. Kalau di matematika, besarnya dikalikan dengan arahnya. Paham? Hmm. Besarnya tadi berapa? 18 kayak 10 pangkat min 5. 18 dikali 10 pangkat min 5. Arahnya 4/5 I ditambah 3/5 J. Iya. Ngerti? Jadinya berapa? Iya. 18 kali 4. Berapa kali 4? 3672 ya? Oh. Berarti 72/5 dikali 10 pangkat min 5 I. 18 kali 3. 54. Hmm. Ditambah Iya. 54/5 dikali 10 pangkat min 5 J. Ngerti nggak? Paham? Paham, Pak. Ini baru satu. Baru F12. Tadi kan kita mintanya adalah F1 kan? F1 adalah gabungan F12 dengan F13, betul? Iya. Nah, sekarang cari lagi yang keduanya. F13. Sama kayak tadi. Cari dulu besarnya, cari juga arahnya. Besarnya berarti F13. Apa rumusnya? K, Q Q1, satu dikali Q Q3. dua Q Q3 tiga. sekarang. R13 kuadrat. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya jadi 1 ya. 10 pangkat min 6. Q2-nya tadi 3 ya. Q3 3 Hmm. ya. 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Berapa jaraknya antara 1 dengan 3? 10. Beda nih. Ini sekarang loh. Satu kan ini. Oh, 8 8. 8. Salah baca. Berarti jaraknya 8. Paham ya? Ya. Oke. 9 kali 3, 27. 8 kuadrat berarti berapa? 64 ya. Dikali 10 pangkat. Ini coret. 3. Coret. Coret. Min 3. 10 pangkat min 3 Newton. Oke. Terus Hmm. apa? Arahnya. Arah. Jadi kalau ada vektor, kita harus hitung besar sama arah. Tulisnya adalah F13 topi. Coba lihat arahnya. Q1 itu positif ya. Iya. Q2 juga positif. Kalau kita nyari F1, Q3 maksudnya. Kalau kita nyarinya kan F13 ya. Berarti lihatnya di satu ya. Karena 3 itu pengganggunya. Kalau Iya. plus-plus ke arah mana? Oh, ke kiri gitu. Tolak menolak. Di Hmm. satu arahnya ke kiri. Paham? Iya. Ke kiri. Berarti arahnya itu ke sumbu X negatif kan? Ya Hmm. udah, nulisnya tinggal negatif I. Ngerti? Oke. Nah, kalau sudah kita gabungkan. Jadinya F13
satu 2 vektor, atau 3 ya, sama dengan mutlak F13 dikalikan dengan F13 topi. Tadi ini Hmm. berapa? 27/64. 27 per 64, Kali 10 10 pangkat pangkat minus min 3. 3. Oke, arahnya kemana? Negatif I. Negatif. Negatifnya boleh taruh depan kan? Iya. Negatif 27 per 64 kali 10 pangkat min 3 I satuannya. Nah, kalau udah jadi, baru kita jumlahin. Jadinya F1 itu adalah gabungan dari F1 karena 2 ditambah F1 karena 3. Oh, itu Masukin I-nya tadi nggak deh. dimasukin nggak? Mana? I yang, bentar. Yang mana? I yang ini nggak dimasukin. Masukin ke mana? Maksudnya kayak yang di atas tadi kak. Di atas emang di mana? Yang di atas kan Kurung dimasukin maksudnya. itu. Heeh. Dikurungin. Dikurungin. Tadi hasilnya Hah? nggak jadi deh kak. Nggak Maaf jadi. ya. Oke, Maaf kak. lanjut lagi ya. Oke. Nah, masukin F12 berapa? F12 72/5. 72/5 dikali 10 pangkat min. Bentar ya. Saya mau WA dulu bentar. Bentar, bentar ya. Bentar ya. Maksudnya I itu nggak ada nilainya kak. Nggak ada. Itu cuma arah doang. Itu menyatakan apa tadi? Arah sumbu X. Oke? Bentar ya. Hmm. Bentar ya. Oke. Jadi I itu nggak ada nilainya. Satu nilainya. I itu menandakan kalau dia ke sumbu X gitu. Paham nggak? Karena dia ada minus, berarti ke sumbu X Bukan kak negatif. yang coba yang F12 kok ada Mhm. isinya kak? Isinya apa? Mana? Maaf kak. Nggak ada. Nggak ada kan? Enggak itu yang 4/5 itu maksudnya Oh, karena dia miring. Karena dia miring tadi. Ke kanan sama ke atas. Kalau ini miring nggak? Aidan siapa? lurus Raul kak. miring nggak? Lurus. Enggak kan? Ya udah kalau kalau udah lurus-lurus aja nggak usah ada sinkos gitu, Raul. Ngerti? Paham nggak? Iya kak. Oke. Min berapa tadi lupa saya. Min 5 I ditambah berapa itu? 54/5. Oke. Ditambah F13-nya. Min 27 per 64 kali 10 pangkat min 3 I. Oke. Raul tahu nggak? Bagaimana cara kita menjumlahkan vektor, Raul? Vektor itu hanya bisa dijumlahkan dengan yang sejenis. Jadi kalau kita punya I, hanya boleh dengan I lagi. Paham? J dengan J lagi. Maka kalau saya ubah jadi kayak gini. 72/5 dikali 10 pangkat min 5 dikurangin 27 per 64 dikali 10 pangkat min 3. I, kalau J sama J lagi, J nggak ada temennya kan? Ya udah, J biarin aja. 54/5 kali 10 pangkat min 5 J.
Ngerti, Raul? Tinggal dihitung pakai Ngerti Kak. kalkulator. Oh ya, hitung dulu ya. 72/5 kali 10 pangkat min 5 dikurangin dengan 27 per 64 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau dihitung, Raul, dapatnya min 2,778 kali 10 pangkat min 4. Oke, paham, Raul? Iya Kak. Oke. Jadi, karena ini vektor, maka dia hanya bisa dijumlahkan kalau sudah jadi vektor. Kalau dia masih dalam bentuk angka, jangan dijumlahin, Raul. Ngerti, Raul? Ngerti Kak. Bisa? Benar, paham? Insya Allah Kak. Oh, jadi Aku harus itu namanya. ngerjain dulu Kak baru ngerti Kak. Oh, kenapa? Harus ngerjain dulu baru Oh ngerti Kak. iya. Tapi ini ngerti kan? Ngerti ya? Jadi kenapa ada dua F12 sama F13? Karena di sekitar muatan satu ada dua muatan pengganggu. Oke? Hmm. Ya kalau ntar dia cuma satu ya berarti satu aja. Kayak gitu. Ntar. Ada nggak di soalnya Raul? Soalnya deh. Kebanyakan teorisnya semua. Oke, udah nggak Enggak, apa. dia nggak pernah ngasih soal. Terus buku ada nggak buku? Dianya ngasih itu terus langsung ngasih ulangan. Bukunya ada nggak, Raul? Nggak ada Kak. Nah, terus dari sini doang, Raul? Seriusan? Iya Kak, seriusan. Ah, ini kalau lihat dari materi yang dia kasih nih, dari dosen yang kasih, ini benar-benar materinya harus apa ya? Masih mentah banget gitu. Oke, nggak apa deh. Kita coba aja ya. Oke, nah itu yang pertama roll, namanya gaya kolom. Paham nggak? Oke, Insya Allah Kak. oke. Yang kedua roll, ada gaya kolom, ada juga namanya ini, medan listrik. Medan listrik. Dia simbolnya E. Dia juga vektor, roll. Roll tahu nggak bedanya gaya kolom dengan medan listrik? Kan gaya kolom itu kan gaya listrik. Nah, ini medan listrik. Bedanya apa? Gaya listrik sama medan listrik, Roll. Nggak tahu Kak. Nah, kalau tadi gaya listrik ya. Nah, kalau tadi kan gaya listrik ya, gaya kolom. Gaya kolom atau gaya listrik itu adalah interaksi antar muatan. Yang namanya interaksi minimal harus ada dua dong. Ada yang kita amati sama ada yang gangguinnya ya. Nah, beda halnya dengan medan listrik. Kalau medan listrik itu bukan interaksi antar muatan, tapi lebih ke pengaruh. Muatan listrik di daerah sekitarnya. Jadi, muatan listrik itu, Raul, akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Nah, besar pengaruhnya disebutnya medan listrik. Kayak gini. Kalau Raul punya eh, muatan positif. Muatan positif akan memberikan medan listrik atau pengaruhnya itu ke arah luar dari muatan ke segala arah. Oke? Jadi muatan positif akan mempengaruhi daerah sekitarnya dengan memberikan E ke arah luar. Muatan negatif akan mempengaruhi daerah sekitarnya dengan memberikan E yang arahnya masuk ke dalam muatan itu sendiri. Jadi, arah dari medan listrik ditentukan oleh jenis jenis muatannya. Apakah dia muatan positif atau muatan negatif.
Paham, Raul? Insya Allah, Kak. Nah, ini juga vektor, Raul. Vektor artinya apa? Ada besarnya, ada arahnya. Betul? Jadi, secara umum, rumusnya gini. E itu tadi apa? Medan listrik. E, P1. Kadang nulisnya gitu. Beberapa dosen atau guru bilangnya P1 aja. Sama aja sebenarnya secara penulisan. Oke? Rumusnya apa? Rumusnya gini. K, Q1 dibagi R P1 kuadrat dikalikan dengan arahnya. Oke? Jangan lupa ini namanya vektor. Oke? Lebih tepatnya adalah vektor, bentar ya, bentar. Nanti catatannya boleh minta nggak? Iya dong, kita saya kirim tenang aja, aman. Ini namanya vektor, vektor medan listrik. Nah, kok ada huruf P1? Nah, P1 itu artinya vektor medan listrik di titik P. Titik P itu apa sih? Titik pengamatan. Titik pengamatan. Akibat muatan satu. Berarti sekarang muatan satu ini sekarang sebagai muatan pengganggunya. Ngerti? Muatan pengganggu. Ntar Kak, scroll ke atas sedikit ya. Oke. Jadi EP1 itu artinya medan listrik di titik P pengamatan akibat muatan satu. Jadi muatan satu sekarang berfungsi sebagai muatan pengganggu. Oke, Vektor paham? medan listrik di titik P. Maaf Kak, nggak ngerti Kak. Hmm? Ya tadi, lihat. Waktu Bukan yang kita nulis bawah Kak. gaya kolom, Oh iya, F12, artinya apa? Gaya kolom di muatan satu akibat muatan dua, betul? muatan dua. Berarti muatan yang kita amati muatan satu kan? Hmm, Dua itu pengganggunya, bener nggak? ganggunya ya. Nah ini sama, cuman sekarang bedanya yang kita amati bukan muatan satu. Yang kita amati adalah titik P. Titik P di mana? Tergantung soalnya. Ngerti? Jadi muatan satunya itu jadi Muatan satu pengganggunya. sebagai pengganggu sekarang. Oke, Dia mengganggu titik P itu seberapa besar gitu. Ngerti nggak? ya. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi titik P-nya di mana? Tergantung soal. Maunya di mana? Nah, sama kayak tadi. Ini, ini, ini besarnya. Oke, besar dari medan listrik. Sedangkan ini adalah arahnya. Oke, kita kasih contoh soal yang sama aja deh kayak gini deh. Kita kasih soalnya ini deh, pasti sama aja deh ya. Kita copy dulu. Mau, bentar. Mau dia? Oh, bawa dia. Copy dulu ya. Oke, saya hapusin dulu ya yang nggak penting, biar nggak ganggu kita. Oke, gini ya. Oke, sekarang saya minta itu deh. Ini kita satu ya. Raul maunya titik pengamatnya di mana? Terserah Raul. Anggaplah Raul lagi bikin soal. Mau di mana pengamatnya? Pengamat ini yang diganggu ya Kak. Pengamat itu yang kita amati. Maaf Pengganggunya Kak, ini aku Q1, Q2, Q3. Maunya di mana dia amatinya? Terserah Raul. Tentukan koordinatnya.
cerita di sini gitu Kak. Gitu. Berapa tuh? 5,6. Oh, Boleh. Sini ya. Titik P ya. Oke, kebayang? Jadi titik P itu ditentukan soal. Jadi yang nentuin bukan roll, tapi soal. Oke, 5,6 ya. Sekarang pertanyaannya. Misalkan saya mau nanya, berapa sih eh, medan listriknya di titik P? Berarti kan titik P yang kita amati ya. Coba lihat. Di sekitar titik P ada berapa muatan pengganggu, Roll? ada tiga, Kak. 3. Ya udah. Berarti ada EP akibat 1 ditambah Dua, tiga gitu ada Kak. EP akibat 2 ditambah ada EP akibat 3. Iya Paham? Kak, tadi aku nanyanya yang dipengaruhi Kak. Maksudnya? EP ini bakal dipengaruhi sama Q1, Q2, Q3 kan? Iya dong, karena di sekitar Iya, P tadi aku ada nanya. 3 muatan. Ngerti? Saya bilangnya pengganggu gitu ya. Maksudnya yang dipengaruhi sama aja ya. Saya bilangnya pengganggu. Jadi dia ini tuh Q1, Q2, Q3 tuh akan menggangguin si P nih. Ngasih pengaruh gitu. Paham? Ngerti ya? Ngerti? Paham? Paham nggak? Halo, halo. Roll, paham roll? Iya Kak. Oke. Lihat. Ini vektor roll. Kayak tadi kan. Artinya apa kalau vektor? Baru boleh kita jumlahin kalau sudah jadi vektor. Terus satu. Coba ya. EP1. Karena dia vektor, pasti dia ada arah sama ada besarnya ya. Kita mulai dari besarnya dulu. Berarti EP1. Ini ya. Mutlak ya. Karena besarnya. Apa rumusnya? K Q1 dibagi RP1. Bentar, saya mau ambil casa dulu ya. Ini lagi, udah mau habis baterainya. Ini roll kelas 12 roll. Iya Kak. Tapi aku susah ngertinya Kak, makanya aku Antang. Ini juga belajar. Oke. Kayak gini kan. Ini kuadrat tadi ya. Masukin roll. K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Tadi berapa Q1? 1 dikali 10 pangkat min 6 ya. Sekarang hitung jaraknya roll. Nah, lihat gambar. Tarik garis dari satu ke titik P. Kebayang? ya, Oke. Lihat roll. Dari sini ke sini itu kan 4 ya, Roll. Betul? ya, Dari sini 4 gitu. ke sini juga 4 4 kan? juga. Betul. Ya, Berarti berapa jaraknya nih, Roll? Pitagoras? iya Pitagoras. Ini berapa? Eh, Lupa lagi nih Pitagoras. 4 enggak Kak, kuadrat masih inget tambah Kak, tapi 4 kuadrat. apa? Aku perlu ngitung dulu Kak. Oh, oke, boleh, boleh, boleh. Coba yuk. Astagfirullah. Nah, Eh, kelas 12 tapi di Singapura ya tinggalnya ya? Dapat berapa? Betul. 5,6 Kak. 5,65 atau 4 akar 2 ya kalau di kalkulator. Berarti jaraknya 4 akar 2 roll. Oke. Berarti ini 4 akar 2 dikuadratin.
Berarti kita punya 9 Astagfirullah. kali satu 9 dikali 10 pangkat 3 dibagi 4 akar 2 dikuadratin berapa ya? Kuadratin 32. Ya ini berarti baru besarnya ya. 9 per 32 dikali 10 pangkat 3. Satuannya E itu adalah Newton per kolom. N per C. Nah, sama kayak tadi, setelah kita hitung besarnya, kita cari apa? Arahnya. Arahnya berarti simbolnya E P1 topi. Coba lihat roll. EP1 itu artinya lihatnya di P ya, bukan di satu. Oke? Roll. Lihat. Satu itu muatan positif kan? Betul ya? Betul? Iya kak, Kalau positif arah E-nya kemana roll tadi? kanan. Keluar dari muatan. Paham? Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi? Kenapa lagi roll? Kenapa kenapa? Bentar ya kak, aku lihat-lihat dulu. Iya, santai. Santai aja. Belajar emang gitu, susah. Kalau belajar gampang mah kagak usah belajar. Cuma susah, oh. Itu susah. Materi ini soalnya apa ya? Abstrak banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat tuh si muatan tuh seperti apa bentuknya. Kalau materi-materi yang sebelumnya kan lebih mudah ya, mekanika ya. Benda bergerak, benda nabrak, energi masih mudah. Tapi kalau ini jujur ini abstrak. Udah? Paham? Kak, Oke, berarti arahnya kemana? Kayaknya keluar dari muatan kan? Karena kita maunya lihat EP1, berarti di P arahnya ke sini. Bener gak, Rol? Betul? 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 Ngerti gak ini, Rol? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ngerti gak? Halo, Rol? Ngerti gak? kurang kak. Yang mana, yang mana? Yang mana? Katanya keluar kak. Iya, keluar dari Q1. Tapi lihatnya di P. Ngerti? Ngerti, Udah, ngerti? Paham? ngerti kak. Oke. Lihat, EP1 kita miring kan, Rol? Bener gak? Miring kan? Kalau miring harus diapain, Rol? Ingat? Ya, yang sin kosan Diurai. nah itu. Berarti butuh sudut kan? Misalkan di sini sudutnya deh, theta. Berarti kan kalau kita urai, jadinya kemana nih? Ada yang ke kanan, sama ada yang ke atas. Ngerti, Ro? Ya, Oke. Yang ke kanan, sin atau cos? Kalau theta ini, kanan kos. cos. Berarti arahnya adalah ke kanan, cos theta. Karena ke kanan, kasih huruf I. Terus yang ke atas pasti sinnya dong. Sin theta. Karena dia ke atas, kasih huruf J. Lihat, roll. Lihat segitiga yang saya bikin. Berarti kan cos theta itu adalah 4/4 akar 2. Bener nggak? Cos kan samping per miringnya. Betul. Berarti ini kalau kita tulis itu adalah 4 dibagi 4 akar 2. Sin theta. Apa tadi sin theta? Depan per miring. Depannya 4, miringnya 4 akar 2. Berarti 4 dibagi 4 akar 2. 4 bagi 4, 1. Berarti 1/4 I. 4 bagi 4, 1. 1/4 J. Ngerti nggak, Rol? Paham? Ya, Oke. Kalau udah, baru kita gabungin, Rol. Jadinya EP1 vektor.
yaitu apa? Besarnya EP1 dikali arahnya EP1. Besarnya tadi berapa? 9/32. 9/32 dikali 10 pangkat 3. EP1-nya 1/akar 2 I ditambah 1/akar 2 J. Oke, 9 kali 1 9 dibagi 32/2 dikali 10 pangkat 3 I ditambah 9 dibagi 32/2 dikali 10 pangkat 3 J. Tutup kurung, kasih satuan. Paham, roll? Ngerti nggak? Paham Kak. Oke, sekarang saya minta roll yang ngerjain. Coba roll kerjakan EP2. Bisa? Berarti hitung besarnya, hitung arahnya, baru digabungin jadi vektor. Bisa roll? Bisa nggak? Bisa? Roll? Insya Allah Kak. Oke, coba kerjain roll. EP2. Astagfirullahaladzim. Berarti EP2 akibat pengaruh 2 ya. Ya Allah. Oke, coba dikerjakan. Pakai apa? Jangan di sini, ntar kapus lagi. Ada kertas nggak? Pakai kertas atau pakai iPad? Nanti di foto kirim ke WA lagi. Ada nggak? Ada? Coba ya dikerjain di kertas atau di iPad. Nanti kalau udah di foto dikirim. Karena kalau ditulis di sini, roll, dia nggak ikut turun dia. Kalau saya turun dia tetap nyangkut di situ harus dihapus. Jadi makanya lebih enak di kertas atau di iPad. Roll kerjain, oke? Nanti, Ah, scroll ke bawah dulu, dulu tuh Kak. oh boleh. Ini. Aku belum nyatet rumusnya sama sekali Kak. Kakak cepetan. Rumusnya ini, oh. Nah, ini rumusnya nih. Oke, coba ya. Udah jatuh rumusnya? Udah. Besarnya di mana Kak? Besarnya, nih, contohnya. Udah. Ntar scroll lagi ke atas Kak. Atas lagi. Nih. Scroll ke atas lagi Kak. Oh, ke atas lagi. Nih. Terus yang arahnya itu ditambah atau dikali? Terus, Gitu kali. Jadi, vektor itu adalah besar dikali arah. Makanya kita tinggal cari besarnya, tinggal cari arahnya, terus dikaliin. Oke? Oke. udah aku mau lihat soalnya Kak. Oke, sip. EP2 ya. P2. Kerjain di kertas atau di iPad biar lebih leluasa. Nanti kalau udah difoto, kirim ke WA saya. Saya kasih waktu 5 menit deh. Kalau belum kita tambahin lagi. Sekarang coba 5 menit dulu ya. Oke? Kalau ada yang bingung, tanya aja. Misalkan scroll atas, scroll ke bawah, terus saya scrollin.
Kalau untuk R-nya gimana ya Kak? Aku lupa. R itu tadi apa? Jarak. Roll, tarik garis. Roll, tarik garis dari P ke titik 2. Oh, yang Oke. trigonometri. Yes, betul. Terus kita tahu ini berapa ini? Dari Iya, 5 ke 9 4. iya Dari tiga 6 Kak. ke ini 3. Betul ya? Iya. Oke, ini siku-siku ya. Oke. Aku Nanti kalau udah foto kirimkan ke saya ke WA. Saya mau cek dulu. Saya nggak peduli sebenarnya salah atau benar. Saya cuma mau lihat alur kerjanya. Roll udah bener belum alur kerjanya. Soalnya kalau masalah salah atau betul angkanya, itu sebenarnya teknis banget. Teknis itu artinya ya itu mah tergantung orangnya dan tergantung cara kita pakai kalkulatornya. Tapi kalau alur kerjanya, flowchartnya, cara Raul mengerjakannya udah betul, tinggal butuh latihan aja supaya teliti. Tapi kalau alurnya masih berantakan, nah itu harus dibenerin dulu alurnya. maaf Kak, boleh scroll ke bawah nggak Kak? Mau lagi? Boleh. Ini. Scroll lagi ke bawah. Loh lagi. Ini. Eh, Sampai jadi ini ya. Target target kita adalah jadi EP vektor, EP2 vektor. Jadi eh, Raul cari EP besarnya, EP mutlak, sama EP arah. Nanti digabungin jadi EP vektor. Karena vektor itu hanya bisa dijumlahkan kalau udah jadi vektor. Kalau dia masih aku angka, hasilnya koma-koma Kak. nggak apa-apa. Nggak apa. Angka saya nggak masalah sama angka. Saya mau lihat cara Raul ngerjainnya. Itu dulu sebenarnya. Angka itu sudah bilang angka itu teknis banget. Saya nggak bisa, kalau angka saya nggak bisa benerin karena itu tergantung orang sendiri. Apakah dia bisa lebih teliti lagi atau tidak. Tapi kalau flowchart atau alurnya itu bisa kita benerin.
asal tahu mana yang salahnya. Ya, coba kalau udah foto kirim. Kalau angkanya saya nggak masalah, karena saya pun nggak punya angka. Saya nggak tahu mana benar atau salah, cuman saya nggak tahu angkanya berapa, nggak tahu saya juga. Cuman saya mau lihatnya adalah flow-nya, alurnya. Kalau alurnya udah benar, harusnya ke bawahnya itu cuman masalah ketelitian. Oke, saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu prosesnya yang saya mau lihat. Oke, ini baru besarnya ya. Oke, EP, kok kenapa jadi EP 1? Bukannya EP 2 yang saya minta. Astagfirullahaladzim. EP 2 yang diminta. Coba benerin. Coba benerin. Astagfirullahaladzim. Ntar nih, kalau ini 3, ini 4, ini berapa roll? Pakai Pitagoras. 5. Ya enggak? Triple Pitagoras kan? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarin jadinya 5. Betul? Betul, roll? Ngetik. Coba dibenerin roll. Benerin. Astagfirullahaladzim. Allah. Lepas santai. Namanya juga belajar. Belajar emang gitu. Lagi materi baru, materi yang susah, dibayanginnya aja susah. Berarti kesalahan tuh sering terjadi. Ah, Coba ya, dihitung lagi. EP 2 yang saya minta. Coba ya dihitung lagi. Kalau udah foto kirim, saya mau lihat.
Oke, coba ya saya lihat dulu. Oke. Oke, 9 kali. Oke, betul dimutlakin. Itu tapi jangan pakai garis ya, karena ini masih besarnya. Kalau udah ada garisnya itu namanya udah vektor. Kalau mau gini mutlak. Oh, ini udah ada vektornya langsung. Wih, keren juga. Oke, sip sip sip. Tar. 9 kali 2 18. Oke. Nah, arahnya nih coba lihat. Ini udah benar, konsepnya udah benar. Tapi roll kurang teliti di arah. Lihat roll. Si Q2 itu, oh bener deh. Betul 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 betul. Si Q2 itu kan negatif ya. Betul deh, betul betul betul. Negatif kan? Kalau negatif apa ke arah mana? E-nya menuju muatan kan? Betul betul. Udah betul. Berarti E-nya ke arah sini. Berarti kalau diurai dia ke kanan sama ke, nah, ke kanannya salah ini. Coba lihat roll. Kalau kita anggap ini sudutnya alfa, berarti kan tadi kalau udah tahu ya, EP2-nya. Ini saya langsung aja ya. K, K-nya itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya 5. Kuadratnya mana ini roll? Kuadrat. Ada kuadratnya roll. Kurang kuadrat juga. Nggak apa-apa. Udah bener secara konsepnya hitung doang. 9 kali 2 18. Kali 10 pangkat 3 dibagi 25. Oke. Sekarang arahnya roll. EP2 topi. Kan karena 2 itu muatan negatif, arah E-nya kan menuju muatan kan? Masuk menuju muatan. Berarti arahnya di titik P adalah menuju muatan. Berarti kalau kita urai, ada yang ke kanan, sama ada yang ke atas. Betul? Yang ke kanan, itu karena dia di samping sudut alfa, berarti arahnya itu adalah cos alfa. Ke kanan, kasih huruf I. Yang ke atas, berarti sin alfa. Kasih huruf J. Coba lihat, cos alfa berapa roll? Cos itu sampingnya 4, miringnya 5. 4 per 5. Jadi ini harusnya 4 per 5i. Sinnya adalah 3 per 5j. Sehingga kalau kita jumlahin, kalau kita satuin, jadi EP2 vektor, yaitu besarnya 18 per 25 dikali 10 pangkat 3 dikali arahnya 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Berarti 18 kali 4 berapa? 72. 72 per 125 I ditambah 18 kali 3. 54. 54 per 125 J. Saya bisa taruh, oh ada 10 pangkat 3-nya ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, kita hapus dulu. Berarti ada 10 pangkat 3 lupa. Lupa saya kasih kaliin. 10 pangkat 3 I ditambah 54 per 125 kali 10 pangkat 3 J. Tutup kurung, satuan di akhir. Newton per kolom. Paham? Roll? Ngerti gak? Roll? Ngerti gak? Ya, Oke. Tadi kesalahannya roll adalah di itunya apa? Si jaraknya belum dikuadratin.
sama arahnya. Arahnya kebalik. Harusnya kan cos theta, cos alfa I sin alfa J. Roll cosnya malah 3/5. Harusnya 4/5. Paham, roll? Ngerti? Ngerti? Hmm. Paham nggak? Halo, lo. Roll paham? Ya Kak. Oke. Sekarang, karena tadi masih salah, coba roll lanjutin. Cari EP3 vektor. Oke. EP3 berarti medan listrik di titik P karena pengaruh dari muatan 3. Oke. Coba dikerjain. 3 menit. Coba dikerjain ya. EP3. Kalau udah di foto kirim ya ke WA. Saya mau lihat. Oke, kalau udah di foto ya. Foto kirim ke Kak, bentar WA. Kak, aku masih ngerjain Kak, maaf. Ya nggak apa-apa, nggak santai. Ya kalau udah di foto. Kalau belum nggak apa-apa, kerjain lagi. Santai. EP3 sekarang ya. Tadi udah bener flowchartnya secara overall. Cuma ada kesalahan dikit. Dua kesalahan. Yang Bentar ya pertama Kak, ngerjain dulu jaraknya ya belum Kak. Maaf. dikuadratin. Yang kedua sin cosnya salah. Oke, nggak apa-apa. Ini gue belajar. Tapi secara flowchart udah bener. Secara flowchart. Secara alurnya udah bener. Cara ngerjainnya. Tinggal ketelitiannya aja itu tinggal ditingkatin.
Gimana udah? Oke, kita coba lihat. Nah, kita coba lihat dulu ya. Alurnya udah bener belum? EP3. Oke. Oke. 5,65 itu apa? Belum dikuadratin ya? Oh, oke, bawahnya udah dikuadratin. Kita coba lihat ya. Kita tarik garis dulu. Tarik garis P dengan 3. Oke. Karena 3 itu muatan positif, maka arah medannya keluar. Maka arahnya lihatnya di titik P ya. Titik P, dia arahnya ke sini. Masuk ke titik P. Kalau kita lihat, ini 5, ini 9, ini 4, ini 6, ini 2, 4, 4. Sama ya. Berarti harusnya nggak beda jauh sama ini. Nah, oke. Udah benar sih. EP 3, Apa yang salah, Kak? enggak. Benar sih. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 3 kali 10 pangkat berapa itu? -6 ya. Nah, jaraknya. Nah, kan bentar. Kan kita tahu ya, ininya 4 kan? Ini 4, ini 4. Berarti garis ini, garis merah, pakai Pitagoras kan? Nanti kalau dapatnya akar 32. Akar 32 itu sama aja 4 akar 2. Nah, berarti jaraknya itu akar 32. Nah, ini kayaknya siapa? Roll tuh dibuletin pakai kalkulator langsungnya. Karena kalau akar 32 dikuadratin, dapatnya 32 harusnya roll. 9 kali 3, 27 dibagi 32 dikali 10 pangkat 3. Sekarang arahnya roll. EP 3 topi. Arahnya kemana ini? Kalau kita urai, berarti kan arahnya ke kiri sama ke atas. Kalau kita kasih sudut, misalkan ini sudutnya sudut gamma deh. Berarti yang ke kiri itu cos gamma. Tapi karena dia ke kiri, berarti kasih negatif I. Ingat, I itu kan artinya ke kanan ya. Kalau ke kiri negatif I. Ditambah sin gammanya, karena dia ke atas, kasih J. Nah, cos gamma berapa? Cos gamma. Di depannya 4, ininya akar 32. Akar 32 itu 4 akar 2. Berarti kita punya cos gammanya Salah. itu adalah 4 dibagi 4 akar 2. Minnya boleh ditaruh depan. Min. I. Sin gamma juga dari sama ya. 4 dibagi 4 akar 2. J. Sehingga kita akan punya
min 1/akar 2 I ditambah 1/akar 2 J. Oke, bentar. Oke, nah ini arahnya salah. Arahnya harusnya ke kiri kan? Jadi harusnya min I, bukan I. Nah, baru kita gabungin, Raul. Berarti EP3 vektornya adalah besarnya 27 per 32 kali 10 pangkat 3 arahnya. Min 1/akar 2 I ditambah 1/akar 2 J. Maka dapatlah min 27 dibagi 32/akar 2 dikali 10 pangkat 3 I ditambah 27 dibagi 32/akar 2 dikali 10 pangkat 3 J. Tutup kurung satuannya. Newton per kolom. Nah, udah dapat semua kan? Baru kita gabungin. Karena kan tadi kan kita maunya nyari EP kan? Medan listrik titik P. EP itu adalah gabungan dari EP karena 1 ditambah EP karena 2 ditambah EP karena 3. EP1 kita masukin. Tadi berapa EP1? Ya tadi catatan 9/32 akar 2 9 per 32/2 kali 10 pangkat 3 I ditambah 9 per 32/2 kali 10 pangkat 3 J. Oke. Si EP2 kita masukin juga. Mana EP2? 72/125. 72/125 kali 10 pangkat 3 I ditambah 54/125. 54/125 kali 10 pangkat 3 J ditambah EP3-nya. Min 27 dibagi 32/2 kali 10 pangkat 3 I ditambah 27 dibagi 32/2 kali 10 pangkat 3 J. Nah, karena vektor, vektor tuh hanya bisa menjumlahkan yang sejenis. Berarti kita satuin I sama I, J sama J. I adanya apa aja? 9/32 akar 2 ditambah 72/125 dikurang 27/32 akar 2. 10 pangkat 3 saya taruh luar. I yang J ada apa aja? 9 dibagi 32/2 ditambah 54 dibagi 125 ditambah 27 dibagi 32/2 J. Baru di sini baru pakai kalkulator roll. 9/32 akar 2 ditambah 72/125 ditambah dikurang nah, di 72/125 dikurang 27/32 akar 2. Jadi kalau dihitung yang ini sendiri dapatnya adalah 0,178 kali 10 pangkat 3 I yang bagian Y-nya 9/32 akar 2 ditambah 54/125 ditambah 27/32 akar 2. Kalau dihitung dapatnya
1,227 kali 10 pangkat 3 J. Tutup kurung. Satuan. Oke. Paham kan ya? Ngerti kan? Jadi emang kalau vektor itu ada ribet, Roll. Karena vektor itu kalau dia penjumlahan harus dijumlahin Nggak ngerti setelah sama jadi sekali kak. vektor. Nggak boleh kalau cuman angkanya aja. Misalkan roll cuma dapat angkanya nih, EP3, Iya kak, nggak ngerti 27. sama sekali aku kak. Hah? Kenapa? Nggak ngerti sama sekali kak. Yang mana yang nggak ngerti? Semuanya kak. Lah, kata tadi ngerti gimana sih? Bagian mana, bagian mana? Semuanya kak. Yang mana? Yo coba ulang lagi. Semuanya kak. Yang mana, yang mana? Coba ya yang dari awal nih. Ini mana yang nggak ngerti? Gaya Semuanya kolom. kak. Gaya kolom nggak ngerti bagian mananya. Semuanya kak. Lah, yang mana ini? Ini rumusnya ngerti kan? Eh, semuanya kak. Nggak ngerti Lah, kak. ya bener nih, bener. Astagfirullahaladzim. Jadi santai loh. Jangan terlalu apa ya? Kayaknya tertekan gini, santai aja. Namanya belajar. Ini yang gaya kolom. Gaya kolom bagian mana yang Roll nggak ngerti? Semuanya kak. Nah, semuanya saya bingung. Ya ini coba tunjukin. Ini rumusnya. Nih, Astagfirullahaladzim. ini rumusnya Roll. Ini Udah lanjut aja kak. rumus. Nggak apa kak. Lanjut aja. Ah, gimana masa kalau kalau nggak ngerti jangan dilanjutin. Nah, ini yang bikin tambah nggak ngerti Roll. Kalau nggak ngerti itu dibikin ngerti. Nah, ini rumusnya Lanjutin Roll. saja dong kak. Apa? Lanjutin aja kak. Nggak apa kak. Lah, kok dilanjutin? Kan nggak ngerti. Lanjutin Gimana? kak. Tadi dulu ini nggak ngerti di mana ini. Lanjut kak. Nah, ini ngerti nggak ini masalahnya? Ngerti nggak soalnya ini kalau ada nggak Enggak. ngerti Insya ini, Allah ntar aku ngerti sendiri. kayak yang nggak ngerti aja di mana katanya nggak ngerti semua yang nggak ngerti di mana ini. Lanjut kak. Lah, soalnya gini Roll. Jadi kalau Roll misalkan ada yang nggak ngerti, terus ditimbun, skip. Masalahnya adalah materinya ini tuh saling terkait. Kalau Roll nggak ngerti di sini nih, nanti akan nyambung dengan medan listriknya. Tapi kalau ini masih nggak ngerti, tetap dipaksain buat lanjutin materi lagi. Nanti juga pasti ada hubungannya sama medan listriknya, sama gaya listriknya gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, sebisa mungkin diterangin mana yang bagian nggak ngertinya. Biar kita bisa jelasin kalau nggak ngerti cuman di skip aja ya ujung-ujungnya jadi gunung es gitu. Jadi makin lama makin nggak ngerti. Kayak gitu. Yang mana Ol? Yang nggak ngertinya Ol? Udah nggak tahu deh kak. Nah, gimana sih? Kok udah nggak Serius tahu kak. ini? Nggak serius kak. Nggak tahu kak. Nggak tahu Kalau tuh aku nggak tahu ngerjain apa tugas ini? nggak Nggak tahu, ada yang nggak ngerti kak. ngerti atau nggak tahu apa? Ya Kalau nggak cara ngerti, ngerjain ya kak. yang mana coba? Yang mana? Yang mana? Ayo coba Astagfirullah pelan-pelan. semuanya kak. Dari awal. Iya, coba kan dari awal nih pelan-pelan. Oke. Ini kan Itu kebetulan pokoknya yang ke ngerjain saya atasan semua. itu kak. Itu Hah? ke atasan kak. Ke atasan? Astagfirullah itu ke atasan kak. Maksudnya terlalu atas. Ini Itu ke atasan kak. atasan. Kok ketinggian? Jadi di bawah maksudnya. Ke atasan ya kak. Maksudnya ketinggian. Jadi saya scrollnya ke atas atau ke bawah. Astagfirullah. Kak mendingan lanjut aja kak. Tolong kak. Hah? Please kak. Jadi gimana maksudnya ini? Nggak ngerti di mana? Lanjut aja kak. Nggak apa kak. Aduh, gimana ya saya kalau nggak ngerti Lanjut aja kak. Nggak apa kak. masalahnya ini nyambung bro. Iya, apa nggak Masalahnya. apa lanjut aja kak. Ntar next meeting berapa minggu kemudian baru deh bahas lagi pak. Ah, aduh. Jangan ditimbun sih. Bagian mana saya bingung ya nggak ngerti. Bagian mananya Rol? Coba bagian mana Rol? Kak, Apa? kakak lihat aku ngerjain ya nih kak. Apa? Aduh, astagfirullahaladzim. Gimana gimana? Apa katanya? Aku Rol? kerjanya kan salah mulu kak.
Nggak apa-apa, salah itu belajar, Makanya ya bukan udah berarti lanjutin nggak. aja Kak. Hah? Gimana sih? Tapi ngerti nggak, Rol? Gimana ini Ya lanjutin insya aja? Allah Kak, insya Allah ngerti Kak. Lanjut Kak. Aduh, aduh ini gimana ini? Nah ini karena materi kita nyambung ini, 30 Rol. menit lagi nih Kak. Iya, santai. Lanjut aja Kak. Ah, iya, ini mau majuin santai aja. Nah, aduh, ini masalahnya kalau tadi kau udah Lanjut bilang Kak, nggak 30 bisa. menit lagi Kak. Apa? 30 menit lagi. Lanjut Iya, Kak. santai. Emang ada yang dikejar. Santai aja. Nah, masalahnya adalah lanjutannya itu terkait. Nah, Ya ini, lanjutin aja nggak apa Kak. aduh. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya gaya, gaya kolom, tadi rumusnya apa? K, Q1 Q2 per R kuadrat. Mana sih rumusnya? Nih, rumusnya kan K, Q1 Q2 per R kuadrat. Rumusnya gaya kolom. Rumusnya medan listrik, E, ternyata mirip. Yaitu apa? K Q1 per R kuadrat. Nah, kalau rumusnya mirip-mirip kayak gitu, tuh biasanya ada hubungannya. Makanya kita mau bahas yang namanya hubungan antara gaya kolom dengan medan listriknya. Nah, hubungannya apa sih antara gaya kolom dengan medan listrik? Hubungannya ini doang sederhana. Gaya kolom itu adalah Q dikalikan dengan medan listrik. Karena rumusnya mirip. Jadi ada penghubungnya adalah Q. Nah, Q di sini itu apa sih? Q di sini itu adalah disebutnya muatan uji. Bukan cuma muatan aja, tapi muatan uji. Oke, apa itu muatan uji? Muatan uji itu adalah muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan atau titik P. Nah, coba kita lihat. Tadi kita lihat di titik P itu nggak ada muatan kan? Di titik P itu cuma titik sembarang. Titik sembarang yang kita mau hitung berapa sih besar dari pengaruh medannya. Jadi di titik P itu nggak ada itunya, nggak ada apa, nggak ada muatannya. Nah, kalau misalkan kita naruh suatu muatan baru, misalkan Q4, Q4-nya diletakkan di titik P, tepat di titik P, maka Q4 itu yang disebut sebagai muatan uji. Jadi kalau Q4 letakkan tepat di titik P, maka Q4 yang disebut sebagai muatan uji. Jadi F sama dengan Q kali E, Q-nya itu bukan sembarang Q boleh masuk, tapi harus Q muatan yang letaknya tepat di titik pengamatan, titik P. Kayak gitu. Oke. Nah, itu gaya kolom sama medan listrik. Kalau saya lihat dari PPT-nya, ada juga yang namanya potensial listrik. Potensial listrik. Ini yang simbolnya V, satuannya volt. Nah, beda dengan medan listrik sama gaya listrik, ini besarannya besaran skalar.
Skalar itu apa? Skalar itu artinya tidak ada arah, cuman ada angka. Oke? Skalar itu cuman ada angkanya, nggak ada lagi IJK, cuman ada angka. Oke? Nah, rumusnya gimana? Kalau skalar enak, dia cuma hitung besarnya aja. Nah, rumus dasarnya adalah ini. Potensial di titik P karena satu sama dengan K dikali Q satu dibagi jarak. Nggak pakai kuadrat. Udah, nggak ada arah, nggak ada IJK, IJK lagi. Nah, karena ini skalar, Q1 itu adalah muatan muatan listriknya. Nah, kalau skalar, tanda min atau tanda plus dari muatannya harus dimasukin. Tanda plus atau minusnya harus dimasukin. Kan kalau tadi kita tidak masukin tanda plus tanda minusnya. Kenapa? Karena kita pakai arah. Jadi kita lihatnya dari arahnya. Nah, kalau sekarang karena karena V itu skalar, tanda min tanda plusnya kita masukin. Contoh, kita kasih soal yang sama persis deh. Soal ini. Saya copy dulu. Kita taruh di bawah. Oke. Kita hapusin dulu yang nggak penting. Oke. Kita hapusin dulu yang nggak pentingnya. Oke. Nah, saya kan kita punya soal seperti ini ya. Ini ada Q1, Q2, Q3. Tadi kita pilih titik P di sini kan, di 5,6 titik P. Titik P itu titik pengamatan. Nggak ada muatan di titik pengamatan. Terus misalkan yang diminta soal sekarang adalah berapa sih potensial listrik di titik P. Nah, kalau kita perhatikan, di sekitar titik P ada tiga muatan pengganggu, yaitu muatan satu, muatan dua, muatan tiga. Maka secara matematik, potensial di titik P itu disebabkan oleh muatan satu, Vp1, oleh Vp2, oleh Vp3. Oke, lihat ini nggak pakai vektor. Artinya cuman angkanya aja. Oke, ya udah tinggal masukin. Tadi rumusnya apa Vp? Vp itu adalah K I per Rp1. Berarti sama aja ini. K dikali I1 dibagi jaraknya. Rp1. Ini juga sama. K Q2 dibagi jaraknya. Rp2. Ini juga sama. K Q3 dibagi jaraknya. Nah, kalau skalar langsung jumlahin kayak gini. Nggak perlu kita urai satu-satu jadi vektornya. Karena emang nggak ada vektornya. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya 1 mikro. 1 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jarak dari P ke 1. Kalau kita tarik garis. Oke. Nah, dari sini
ke sini itu 4. Dari sini ke sini juga 4. Maka jaraknya pasti Pitagoras, 4 akar 2. Berarti ininya adalah 4 akar 2. Nggak pakai kuadrat. Terus yang ini 9 dikali 10 pangkat 9. Q2-nya masukin, tanda min plusnya masukin. Min 2 kali 10 pangkat min 6. Min 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jaraknya berarti tarik garis dari P ke titik 2. Oke. Dari sini ke sini itu adalah 4. Dari sini ke sini. Oh ini, oh ini 4. Oh alah. 4 ini berapa jaraknya? Berarti 2 ya. Salah dong saya. Oke. Berarti kalau kita pakai Pitagoras, 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, jawabannya 2 akar 5. Berarti jaraknya adalah 2 akar 5 harusnya. Berarti ini kita masukin 2 akar 5. Oke, ditambah K 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya masukin 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Jarak dari P ke titik 3. Oke, dari sini ke sini itu 4. Oke, dari sini ke sini 4. Ke sini 4 akar 2 juga. Udah jaraknya 4 akar 2. Langsung jumlahin aja. Karena nggak ada IJK. Tinggal pakai kalkulator, akan dapat potensial di titik P. Kalau dihitung dapatnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 10 pangkat min 6 dibagi 4 akar 2 ditambah min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 akar 5 ditambah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 akar 2. Kalau dihitung, kita akan dapat nilainya adalah 2339,0386. Satuannya volt. Nah, ini jauh lebih mudah dibandingkan ngitung yang tadi. Kenapa? Karena ini adalah besaran skalar. Karena dia nggak punya arah. Jadi kalau besaran skalar langsung kita jumlahin aja. Oke? Nah, besaran yang kedua, yang keempat, yang terakhir, yang dilihat dari catatannya, ada yang namanya ini, energi potensial listrik. Kalau di catatannya, simbolnya adalah apa ini? Simbolnya di sini EP. Oke, simbolnya adalah EP. Di beberapa buku, dia simbolnya U. Oke, satuannya kalau energi pasti satuannya Joule. Nah, rumus dasarnya, jadi EP, misalkan EP 12 itu akan sama kayak K, Q1, Q2 dibagi eh, jarak 1, 2. Oke, jadi nggak pakai kuadrat ya untuk jaraknya. Nah, karena dia skalar, ini skalar juga ya, skalar. Karena dia skalar, maka tanda plus atau minus yang ada di muatan
harus dimasukkan. Kak, ini sesuai 20-50 aja, Kak. Oke, ini udah mau beres kotak lagi. Oke, tinggal latihan aja nih. Tapi Nah, kasih kita, latihan soalnya, Kak. latihan soalnya. Katanya tadi nggak Kasih ngerti. latihan. Ya udah aku coba ngertiin sendiri aja, Kak. Oke, nah Cepetan, soalnya Kak. yang ini. Bentar. Terus. Oke, nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Kita hapusin dulu yang nggak pentingnya. Oke, kayak gini. Ini ada Q1, Q2, Q3. Oke. Nah, tadi kan kita ngitung gaya kolom di satu. Sekarang saya mau ngitung berapa sih energi potensial EP untuk memindahkan muatan satu, EP1. Nah, kalau kita lihat di sekitar muatan satu ada dua muatan pengganggu. Maka EP1 itu akan sama kayak EP1 untuk melawan muatan 2 diganggu oleh 2 ditambah EP1 3. Nah, karena EP kan rumusnya kaki 1 Ki 2 per R dan dia skalar, maka kita akan punya K Ki 1 Ki 2 dibagi R 12 ditambah K Ki 1 Ki 3 dibagi R 13. Karena dia skalar langsung aja kita jumlahin. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya 1 10 pangkat min 6. Q2-nya min 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jarak 1 dengan 2. Kalau kita tarik garis 1 dengan 2. Oke. Dari sini ke sini itu adalah 8. Dari sini ke sini itu adalah 6. Maka kalau kita pakai Pitagoras, jaraknya adalah 10. Berarti dibagi 10. Ditambah yang bagian keduanya, 9. 10 pangkat 9. Q1-nya 1. 10 pangkat min 6. Q3-nya 3. 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jarak dari 1 ke 3, 8. Udah tinggal dihitung aja. Maka kita akan dapat 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dikali dalam kurung min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 ditambah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 8. Oke, kalau dihitung kita akan dapat nilainya adalah 1,575 dikali 10 pangkat min 3. Ini adalah medan energi potensial listrik untuk memindahkan muatan satu. Satuannya jangan lupa karena dia energi, satuannya itu adalah joule. Jadi untuk ngitung eh, potensial listrik sama energi potensial listrik itu ngitungnya jauh sangat lebih mudah dibandingkan ngitung gaya kolom atau medan listrik.
atau medan listrik. Kenapa? Karena potensial listrik sama energi potensial listrik itu skalar. Sehingga arahnya, IJK-nya, nggak perlu kita ikutin. Tapi kalau gaya itu dan medan vektor. Sehingga kalau vektor itu baru bisa dijumlahkan. Kalau mereka udah jadi vektor. Jadi harus cari besarnya, cari arahnya, jadi vektor, baru bisa kita jumlahin. Kalau masih dalam bentuk angka, kayak gini nggak bisa dijumlahin. Karena masih dalam bentuk angka. Sedangkan kayak itu vektor. Oke, sampai sini berarti ya. Roll, nanti untuk catatannya saya akan kirimkan lewat WA ya. Oke, mari roll.